Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Merawati Dewi, NIM E 2019-1019, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah Bapak Wadud kirim yang bertema ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, yang pertama, pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Jadi, di mana ekonomi hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, tidak ada pemerintah atau luar negeri. Ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya diagram alir perekonomian dua sektor. Gambar di atas menjelaskan bahwa perusahaan atau rumah tangga produsen memiliki peran untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk dapat menjalankan perannya tersebut, yaitu membuat barang atau jasa, maka perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, dan modal yang dapat diperolehnya dari pemilik faktor produksi, yaitu rumah tangga. Karena adanya ketergantungan perusahaan terhadap rumah tangga, maka kedua perilaku ekonomi tersebut bertemu dalam pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Apabila perusahaan telah memakai atau menggunakan atau mengkonsumsi faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, maka perusahaan berkewajiban memberikan balas jasa kepada rumah tangga. Balas jasa tersebut berupa sewa, upah, atau gaji, dan profit. Sebaliknya, rumah tangga sebagai makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang atau jasa dapat diperoleh rumah tangga dari perusahaan melalui pasar output atau barang dan jasa. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya, rumah tangga akan mengeluarkan uang pendapatan yang dimilikinya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh pendapatan yang diperolehnya dari rumah tangga. Nah, selanjutnya aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Nah, yang pertama, sektor pendapatan dan perekonomian dua sektor dimiliki rumah tangga. Nah, yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Nah, selanjutnya hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contoh, perhatikan tabel 4.1 halaman 108. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, keterangannya yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Nah, yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Nah, yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Nah, selanjutnya kecondongan mengkonsumsi. Nah, yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau yang disebut MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income
sigma YD yang diperoleh MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Nah, yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata, yaitu APC, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income YD. Akan memperoleh APC sama dengan C kurangin YD. Yang keenam, kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan sigma S dengan pertambahan disposable income sigma YD. Akan memperoleh MPS sama dengan sigma S sigma YD. Nah, yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable YD. Akan memperoleh APS sama dengan S kurangin YD. Nah, selanjutnya fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, fungsinya adalah C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana A merupakan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, B sama dengan MPC. Nah, selanjutnya fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat hubungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan yaitu S sama dengan A plus 1 kurangin B dalam kurung Y. S sama dengan A plus 1 kurangin B dalam kurung YD. Nah, selanjutnya investasi dan fungsi investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, selanjutnya investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan, kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Nah, jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Nah, selanjutnya faktor penentu investasi. Nah, yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, yang selanjutnya fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang A, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan.
Yang B. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi investasinya. Selanjutnya, yang terakhir, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Y sama dengan C plus I. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. I sama dengan S. Nah, setelah kita mempelajari ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, kita mengetahui bahwa perekonomian dua sektor hanya melibatkan rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi dan rumah tangga produsen sebagai produsen barang dan jasa. Produsen mendapatkan faktor produksi dari rumah tangga konsumen dan membayar sejumlah uang untuk itu, sedangkan rumah tangga konsumen membutuhkan barang dari konsumen, sehingga arus perputaran uang tetap terjadi. Nah, sekian tanggapan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.